Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih. Pada kesempatan kali ini Sadeni akan mulai membahas latihan-latihan bahkan ulangan-ulangan yang dulu pernah kalian kerjakan dan mungkin belum sempat kita bahas. Baiklah, di kesempatan pertama ini kita akan belajar. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ketika ada soal seperti ini, sinar garis ditunjukkan oleh gambar. Nah, di sini yang merupakan sinar garis adalah yang ini anak ya. Dimana ada sebuah garis, kemudian ada satu titik dan satu panah. Itu adalah sinar garis. Sementara kalau seperti ini ada dua titik, ini namanya adalah ruas garis. Paham ya? Oke, berikutnya kita lanjutkan. Rudi, Kanaya, dan Titan menggambar garis seperti gambar berikut. Ini Rudi, Kanaya, Titan. Dari gambar ini, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah di sini yang benar kita bisa lihat bahwa garis Kanaya sejajar dengan garis Titan karena arahnya sama. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan. Soal nomor 3, ini ada gambar pagar. Pada pagar di samping, hubungan antar garis lurus yang terjadi adalah, nah kalau kalian lihat di sini, kemarin kita belajar hubungan antar garis ada 3, yaitu sejajar, berpotongan, dan berimpit. Nah di sini kita bisa lihat bahwa garis-garis yang ada di pagar ini, yang pertama adalah mereka sejajar. Yang kedua, mereka saling bertemu atau berpotongan, sehingga nanti jawabannya adalah sejajar dan berpotongan. Lanjut ya. Soal nomor 4, sisi ED itu ini akan sejajar dengan sisi, kita lihat di sini. Pilihan jawabannya FE. Oh, tidak. FE dengan ED malah berpotongan. OD dengan ED juga berpotongan. AB, bagaimana dengan AB? Nah, ini ED dengan AB posisinya sama-sama miring. Berarti mereka sama-sama sejajar, sehingga jawaban yang tepat adalah yang AB. Jadi sisi ED akan sejajar dengan sisi AB karena sama-sama miring dan mereka tidak bertemu. Lanjut soal nomor 5. Pada gambar di atas, gambar yang ini ya, ruas garis BE, berarti garisnya ini ke sini, akan berpotongan dengan ruas garis AC, tidak ya, BC. Nah ini BE dengan BC ini mereka bertemu di titik B, maka mereka ketemu, sehingga mereka juga bisa disebutkan berpotongan, sehingga BE akan berpotongan dengan BC. Kita lanjutkan nak. Soal nomor 6 ada gambar bangun balok ini ya, bangun ruang. Nah, mulai soal nomor 6 sampai 10 kita disuruh mencentang semua jawaban yang benar. Artinya jawabannya bisa lebih dari 1, bisa 2, bahkan bisa 3. Nah, di sini kita lihat pernyataan yang benar berdasarkan gambar di samping adalah, kita lihat pernyataan yang ada ya. Sadani balik dulu gini biar lebih enak. Nah, kita lihat yang pertama, ruas garis FB gini sejajar dengan ruas garis HD. Ternyata benar ya, antara FB dengan HD ini sejajar karena mereka sama-sama tegak. Berarti ini betul. Tapi apakah hanya ini saja yang betul? Kita cek lagi yang lain. Garis DC ini sejajar dengan GC ini. Apakah dia sejajar antara ini dengan ini? Bukannya sejajar, malah mereka berpotongan karena mereka bertemu. Berarti ini bukan jawabannya. Kita lanjut. Garis EA yang tegak ini berpotongan dengan EF. Kita lihat garis EA dengan EF, mereka ketemu di titik E, sehingga mereka bisa disebut dengan berpotongan. Apakah hanya dua ini? Coba kita cek yang terakhir.
garis GH berpotongan dengan FE. Kita lihat GH dengan FE. Apakah mereka berpotongan? GH dengan FE ternyata tidak, karena mereka sama-sama tidur, sehingga ini bukan jawabannya. Sehingga jawabannya hanya ada dua, yaitu yang poin A dan C. Kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7 adalah disuruh memperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sarang laba-laba. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar sarang laba-laba yaitu, kita lihat yang A. Semua ruas garis pada jaring laba-laba saling berpotongan. Betul enggak? Setiap ruas yang ada di sini saling berpotongan. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan ini. Titik-titik potongnya ini ada di sini, bahkan ada juga di sini. Sehingga dia bisa dikatakan semua ruas garisnya berpotongan. Terus, semua ruas garis pada jaring laba-laba saling lepas. Artinya tidak ada yang nempel satu sama lain. Tidak ya, jelas mereka saling satu sama lain saling menempel. Berarti bukan yang ini. Yang C. Ada itu berarti beberapa. Ada ruas garis pada jaring laba-laba yang saling berimpit. Adakah yang berimpit di sini? Tidak ada sama sekali. Yang terakhir yang D. Ada ruas garis pada jaring laba-laba yang saling sejajar. Kita lihat di sini. Ini dengan ini, dengan ini. Kalian lihat ini, sejajar gak? Sejajar ya. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Sebut sejajar, kenapa? Karena sama-sama tidur. Berarti jawabannya adalah yang D. Maka di sini jawabannya adalah A dan D. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada gambar sarang laba-laba. Nah, pernyataannya benar yang mana? Yang pertama, bukan sarang laba-laba tapi sarang lebah. Yang pertama, sarang lebah merupakan segi banyak beraturan. Kalau kalian perhatikan di sini kan bentuknya segi 6. Segi 6 kan termasuk segi banyak. Sehingga jawabannya betul. Dan beraturan lagi karena ukurannya sama. Berikutnya, sarang laba-laba terbentuk dari beberapa ruas garis yang saling sejajar. Contohnya ini dengan ini. Bawah dengan bawah, samping dengan samping, ini dengan ini. Betul enggak? Betul ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Juga betul. Sekarang yang C. Sarang lebah terbentuk dari beberapa ruas garis yang saling berpotongan. Kalian lihat di sini. Apakah hanya beberapa saja yang berpotongan pada sarang laba-laba ini? Ini dengan ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Mereka bukan beberapa, tapi semua saling berpotongan. Lihat nih, garis ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Mereka itu menandakan saling berpotongan dan semuanya, tidak beberapa, sehingga ini salah, karena harusnya semua ruas garis. Berikutnya, sarang lebah terbentuk dari 6 buah ruas garis. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Oke, berarti jawabannya adalah A, C, dan D. Berikutnya di soal nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar trapesium. Dari sini pernyataan yang benar yang mana? Kita lihat yang pertama. Bangun tersebut memiliki dua ruas garis yang saling sejajar. Betul. Yaitu yang ini dengan ini. Hitung 2 kan? 1, 2. Sama-sama tidur, ya kan? Berarti betul. Berikutnya, bangun tersebut memiliki 3 ruas garis yang saling berimpit. Apakah mereka saling berimpit? Tidak ya. Salah berarti. Yang C sekarang. Bangun tersebut memiliki 4 ruas garis yang saling berpotongan. 1, 2, 3, 4. Nah, mereka saling berpotongan semua. Berarti jawabannya tepat. Benar. Berikutnya, bangun tersebut bernama trapesium sama kaki. Ya, ini dinamakan trapesium yang sama kaki karena kaki-kakinya yaitu ini dan ini ukurannya sama. Berarti jawaban yang nomor 9 ada A, C, dan D. Nomor 10.
perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dinding sebuah ruangan. Dindingnya sengaja dibuat seperti ini ya nak ya. Pernyataan yang benar tentang gambar dinding ruang tamu tersebut adalah yang A, semua ruas garis pada dinding saling sejajar. Apakah semuanya sejajar nak? Kalian lihat, yang namanya sejajar berarti kalau tidur semua, berdiri semua. Maksudnya di sini ada yang berdiri dan tidur, berarti tidak semuanya, berarti yang A salah. Yang B, beberapa ruas garis pada dinding saling sejajar. Beberapa berarti hanya sebagian ya. Tepat, benar. Contohnya ini dengan ini dengan ini. Itu hitungannya beberapa. Sehingga betul. Berikutnya, beberapa ruas garis pada dinding saling lepas atau tidak nyambung sama sekali. Kenyataannya mereka saling sambung menyambung. Ya kan? Berarti bukan jawabannya. Sekarang yang D. Semua ruas garis pada dinding saling berpotongan. Pasti ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Mereka saling berpotongan semuanya. Sehingga tepat jawabannya. Oke. Jelas ya? Oke, berikutnya gambarlah dua ruas garis yang saling berpotongan. Tinggal kita buat garis saja. Ini dengan begini. Nah, ini berpotongan. Sementara yang saling sejajar begini. Nah, kalau berimpit berarti ada garis, kemudian ada garis lagi di dalamnya. Kemudian berikutnya tuliskan dua ruas garis yang pertama saling sejajar. Kita bisa pakai K dengan L atau M dengan N. Ya, dalam hal ini misalkan saya ini pakai K dengan L karena sama-sama miring, atau M dengan M yang sama-sama tidur. Kalau yang berpotongan berarti contohnya adalah K yang miring dengan yang tidur. Contohnya di sini adalah M. Nah, K dengan M ini berpotongan di titik ini. Jadi K dengan M. Jelas ya? Berikutnya, tuliskan 4 ruas garis yang saling sejajar. Nah, di sini kita bisa pakai ini. Contohnya AE, BF, CG, DH. Kita bisa tulis ini. AE, kemudian BF, kemudian CG, dan DH. Sementara yang saling berpotongan di sini ada AB dengan BF, dengan FE dengan EA. Kotak ini pun sudah merupakan saling berpotongan mereka karena saling bertemu. AB, kemudian BF, kemudian tadi FE dan EA. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Sudut tumpul dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh gambar. Nah, di sini ada gambar laptop terbuka, topi, papan tulis, televisi dan penggaris. Nah, di sini yang merupakan sudut tumpul, kamu bisa lihat di sini, laptop terbuka ini sudutnya membentuk sudut tumpul, nah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya, Fernando sedang mengukur suatu sudut menggunakan busurnya. Dari pengukuran itu diketahui bahwa besar sudutnya adalah 80 derajat. Bisa kita simpulkan bahwa sudut yang diukur Fernando termasuk sudut karena di sini nilainya 80 kurang dari 90 derajat, maka bisa kita simpulkan itu adalah sudut lancip. Jelas ya? Berikutnya, pada segitiga sama sisi di samping memiliki sifat bahwa besar ketiga sudutnya sama. Jika jumlah sudut dalam segitiga 180, maka besar salah satu sudutnya adalah, nah, karena sama-sama sudutnya sama, bagaimana caranya 180 bisa dibagikan ketiga sudut ini dengan benar? Ya, tinggal kita bagikan saja. 180 dibagi 3. Ketemu hasilnya adalah 60 derajat. Nah, untuk nomor 4 dan 5 kita perhatikan gambar segi 5 ini. Nomor 4, jika jumlah semua sudut pada bangunan di samping adalah 540,
maka besar tiap sudutnya. Nah, di sini karena ada 5, bagaimana caranya 540 ini kita bagikan ke 5 sudut dengan sama banyak. Ya tinggal kita bagi saja. 540 dibagi 5. Nanti ketemu hasilnya adalah 108. Itu ya. Berikutnya, berdasar gambar di atas, setiap sudut segi 5 beraturan termasuk sejenis sudut. Nah, karena di sini sudutnya 108 lebih dari 90 derajat, maka dia disebut dengan sudut tumpul. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6 sampai 10 nih seperti tadi. Jadi kemungkinan jawaban bisa lebih dari satu yang benar. Yang pertama, dari gambar ini pernyataan yang benar yang mana? Kita lihat. Sudut A sama dengan P, kita cek. A dan P sama ya, karena posisinya sama-sama terbuka, sama-sama tumpul. Ini benar. Oke, jelas ya. Berikutnya, sudut B dan sudut I sama. Kita lihat B dengan I. Nah, ini berbeda nih. B-nya lancip, I-nya tumpul, berarti ini salah. Yang C, besar sudut J sama dengan sudut D. Sudut J dan D, kita lihat J arahnya ke kiri dan lancip, D juga ke kiri dan lancip, sama ternyata, berarti betul. Berikutnya, besar sudut C sama dengan sudut M. Kita cek C dan M. C tumpul, M lancip, berarti bukan. Berarti ini bukan jawabannya ya. Salah, berarti hanya ada dua nomornya, A dan C. Lanjut nomor 7. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di samping adalah, kita lihat di sini ada segitiga, kita tahu jumlah sudut segitiga 180. Kalau sudah ada 70, ada 30, berarti sini sisanya berapa ini? Cek. Caranya yaitu 180 dikurangi 70 kurangi 30. Ketemu hasilnya adalah 80. Sehingga nanti yang di B ini sudutnya bernilai 80 derajat. Kita cek di sini. Besar sudut B adalah 90. Di sini udah ketok-ketok 80 ya, jadi salah. Sementara yang B, besar sudut B adalah 80. Nah, cocok ini. Jadi ini jawabannya. Berikutnya, jenis sudut B adalah sudut lancip. Karena 90 derajat, kurang dari 90 ya nak ya. Betul. Jumlah semua sudut dalam segitiga adalah 180. Ini sudah pasti betul. Berarti jawaban yang nomor 7 ada 3. B, C, dan D. Jelas ya. Lanjut soal nomor 8. Nah, di sini ada gambar trapesium. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di samping. Nah, kita lihat di trapesium ini punya sifat keunikan yang sama kaki ya. Kalau ini sesama sudut tumpul, ini juga tumpul, maka sini nilainya sama dengan ini. Kalau ini lancip 55, sini juga ikut 55. Itu keistimewaan trapesium sama kaki. Berarti yang X bisa kita simpulkan nilainya sama dengan ini, yaitu 125. Sehingga yang tepat, yang A ini betul nih ya, besar sudut X adalah 125. Sementara yang B salah. Ya, sudah pastikan X-nya 125 kok. Nah, yang C, jenis sudut X adalah suku-siku. Nah, kita lihat sudut X aja 125 lebih dari 90. Harusnya tumpul, berarti ini salah. Berikutnya, jumlah semua sudut dalam trapesium adalah 360. Nah, ini betul. Jadi kalau pada segitiga 180, pada segi 4, apapun bentuknya, kalau itu sudah segi 4, memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, maka besar sudutnya 360 derajat. Jelas ya? Berarti yang nomor 8 hanya A dan D yang betul. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ini ada nilai A dan B sudutnya. Pernyataannya benar. Yang pertama, sudut A4 lebih besar dari B2. Kita cek. A4, B2. Mereka sama. Sama-sama tumpul. Ini di sini tumpul, ini juga tumpul. Berarti yang A salah. Yang B, sudut A1 lebih kecil dari B4. A1, B4. Nah, A1-nya ini lancip, B4-nya ini tumpul. Kita lihat yang satu lancip, satu tumpul, lebih besar yang B4 ya, berarti tepat. Berikutnya, sudut A3 sama dengan B1.
A3, B1. Kita lihat A3 ini bentuknya lancip, B1 juga lancip. Wah, sama-sama lancip. Jadi betul. Sudut B3 sama dengan A2, kita cek. B3 di sini, A2 di sini. Loh, yang satu B3 lancip, yang satu A2 tumpul. Wah, ini tidak sama. Berarti yang tepat hanya B dan C di nomor 9. Jelas ya? Kemudian nomor 10. Nomor 10 mirip seperti nomor 8. Berarti sini juga seharusnya bernilai 115 yang nilai Y-nya. Pernyataan yang benar tentang gambar di samping adalah, kita cek. Besar sudut Y 125. Oh, tadi sudah dijelaskan bahwa ini bukan 125 tapi 115, berarti yang A salah, sementara yang B betul. Berikutnya, jenis sudut Y adalah sudut tumpul. Ya, karena nilainya lebih dari 90, berarti tumpul betul. Jumlah semua sudut dalam segi 4 adalah 380. Nah, tadi sudah dijelaskan, yang namanya segi 4 itu karena sudah 4 sisi, nilainya harusnya 360. 180 adalah miliknya segitiga, berarti ini salah. Sehingga nomor 10 yang tepat adalah B dan C. Oke, sampai di sini itulah pembahasan soal-soal yang kemarin sempat kita buat ulangan. Sedani berharap kalian bisa mempelajari lebih lagi. Mumpung masih ada waktu sebelum nanti siang kalian mengikuti tes. Begitu anak-anak, silakan dipelajari video ini dan nanti Sedani akan lampirkan soal berikut soalnya juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.